Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Ibnu Ali, M.Phil I. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Filsafat Aksiologi, Etika Estetika, Filsafat Sosial Politik. Presentasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kita bersama mengenai materi tersebut. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Subjudul, Tugas Mata Kuliah Filsafat Umum. Disusun oleh Moh Sulaiman. NPM 20241220121. Instansi Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Madura, 2025. Pendahuluan, latar belakang. Filsafat sebagai induk ilmu, dikenal dengan istilah mater scientiarum. Peran aksiologi, menjawab pertanyaan mengenai untuk apa sebuah pengetahuan digunakan. Definisi, cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai, meliputi kebaikan, etika, dan keindahan, estetika. Relevansi, penting untuk membedah fenomena sosial politik seperti korupsi hingga kontroversi pembangunan fisik negara. Hakikat dan ruang lingkup aksiologi. Etimologi, berasal dari bahasa Yunani asios, layak bernilai, dan logos, ilmu. Definisi tokoh, Jujun S. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai terkait kegunaan pengetahuan. 3 bagian utama, meliputi tindakan moral, etika, ekspresi keindahan, estetika, dan kehidupan sosial politik. Perspektif Islam, ilmu tidak bebas nilai, melainkan terikat tanggung jawab transendental kepada Tuhan. Objektivisme versus subjektivisme nilai. Objektivisme, pandangan bahwa nilai melekat secara mandiri pada objek itu sendiri. Subjektivisme, pandangan bahwa nilai bergantung pada subjek yang menilai atau menyukainya. Perdebatan, merupakan perbedaan klasik dalam aksiologi mengenai sifat dasar sebuah nilai. Etika, moralitas individu politik. Aliran etika normatif, deontologi, menekankan pada kewajiban mutlak tanpa melihat konsekuensi. Utilitarianisme, menilai tindakan berdasarkan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Etika politik Frans Magnus Suseno, menekankan pentingnya legitimasi etis di samping legitimasi hukum bagi kekuasaan. Etika Jawa, mengutamakan prinsip rukun, harmoni, dan hormat untuk menjaga keselarasan sosial. Estetika, keindahan dan kritik ideologi. Estetika filosofis, bukan sekadar visual, melainkan refleksi kritis atas persepsi indrawi dan budaya. Estetisasi politik, bahaya menjadikan politik sebagai tontonan visual untuk memanipulasi massa. Politisasi seni, menggunakan seni untuk menyadarkan masyarakat terhadap ketidakadilan. Filsafat sosial politik keadilan. Perspektif klasik, Aristoteles memandang manusia sebagai zoon politikon yang bernegara untuk kebahagiaan. Negara ideal, menurut Plato, harus dipimpin oleh orang yang mengerti kebenaran filosofis. John Rawls, Justice as Fairness keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu. Veil of Ignorance, mengatur ketimpangan agar tetap menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Studi kasus di Indonesia. Istana Garuda IKN, menunjukkan bagaimana desain ruang publik menjadi medan pertarungan citra dan politik. Lekra versus Manikebu, benturan antara seni sebagai alat revolusi politik melawan kebebasan humanisme universal. UU Pornografi, gesekan antara norma etika dengan kebebasan ekspresi estetika budaya daerah. Kesimpulan. Syarat nilai, ilmu pengetahuan sejatinya tidak bebas nilai melainkan menuntut pertanggungjawaban etis. Legitimasi moral, kekuasaan harus berlandaskan etika agar tidak menjadi tirani. Medan ideologi, estetika dan seni sering digunakan sebagai sarana kritik sosial maupun alat kekuasaan. Tujuan akhir, mewujudkan struktur masyarakat dengan keadilan sosial sebagai kebajikan utama. Penutup. Saran, mahasiswa harus memperdalam dimensi aksiologis dalam setiap kajian ilmiah. Harapan, kebijakan publik di Indonesia harus mengintegrasikan etika dan estetika agar lebih humanis. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat aksiologi, etika estetika, filsafat sosial politik. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu,
Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen maupun teman-teman sekalian demi perbaikan ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.